Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana? Halaman 4. Kemarin halaman 3 sampai halaman 4. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kemarin kita sedang membahas fayaqulu faqiru rahmati rabbih. Jadi setelah membuka musonif dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, kemudian musonif mengatakan bahwa dirinya itu fakir. Ini bentuk rendah hati, tidak sombong, merendah, bahwa pengarang kitab ini mengatakan saya ini orang fakir. Dan yang dimaksud fakir di situ bukan fakir nggak punya uang, bukan fakir miskin, tapi fakir di situ kemarin adalah orang yang selalu butuh terhadap rahmat Allah, gitu ya. Fakir itu ya orang yang membutuhkan kepada rahmat Allah. Nah, kemarin kita sampai penjelasan nomor 3 itu ya. Dan penyusun kitab ini imannya sudah sampai pada nomor 3. Orang yang percaya bahwa manusia membutuhkan Allah dan dirinya merasa sangat membutuhkan Allah. Iman orang ini disebut iman hakul yakin. Jadi kita juga belajar bahwa tidak ada di antara kita semua yang tidak butuh kepada rahmat Allah, nggak ada. Bahwa semua kita hidup ini karena adanya rahmat Allah, gitu ya. Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Nah, karena ia mengakui dirinya sangat fakir, ia sendirian tidak bersama alam atau makhluk yang lain. Ia merasakan hak rububiyah Allah yang ada dalam dirinya, dan ia merasakan hak ubudiyah pribadinya kepada Allah. Jadi gini jemaah, ada hak rububiyah, ada hak ubudiyah, itu ya. Jadi perhatikan pelan-pelan ya, supaya kita nggak salah. Jadi ada hak rububiyah, ada hak ubudiyah. Kalau rububiyah artinya adalah Allah yang berhak mengurus kita. Kalau rububiyah itu gitu ya, Allah yang berhak ngurusin kita. Jadi ini keadilan Allah, rahmat Allah ya kepada kita. Kita bukan hanya diciptakan doang sama Allah, tapi setelah diciptakan juga kita diurus, itu ya. Kalau cuma bikin doang mah gampang ya. Atau kalau kayak orang nanam, kalau cuma nanam doang mah gampang ya. Nanam cabai, nanam mah gampang. Yang susah itu ngurus ya. Diurusin biar hidup, melihara, disiram, dipupuk, dijagai dari ayam. Nah itu susah itu ya. Bikin anak doang mah gampang. Bikin anak kan itu ya gampang. Yang susah mah ngurus, ngedidik, ngebimbing, ngejagain. Kalau cuma kita bikin doang mah ya gampang bikin. Allah juga kalau cuma ngurus nyiptain doang mau bikin kita gampang banget, bikin aja udah orang, bikin. Terus sama Allah diantepin. Mau gimana ya? Kita juga kalau sama anak gak ngurus gimana? Jadi yang susah mah itu ngurus itu ya, ngurus. Nah, termasuk seperti para guru-guru di pesantren ya. Makanya kalau guru di pesantren mah 4 tingkat tugasnya. Pertama mu'alim, kedua mu'adib, ketiga murabi, keempat mujahid. Nah itu guru-guru di pesantren. Ini yang ngebedain guru pesantren sama guru di sekolah, gitu ya. Tapi bukan berarti dibeda-bedain, ini bukan, maksudnya tugasnya gitu ya. Jadi kalau di pesantren mah komplit 4
4 soalnya langsung. Mu'alim, mu'adib, murabbi, mujahid. Mu'alim itu apa? Ngajar. Mu'alim itu tugasnya ngajar di kelas ngajar aja kayak di sekolah itu mu'alim disebutnya itu ya, yang suka ngajarin. Ayo diajarin baca, diajarin sholat, diajarin kayak ini ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu namanya lagi diajarin mu'alim. Saya lagi ngajarin ibu-ibu nih gitu ya. Diajarin mu'alim. Yang kedua mu'adib. Naik tuh ya, mu'adib. Kalau mu'adib mah bukan cuma ngajar, tapi dia mah mulai kalau ada yang gak hafal dihukum tuh mu'adib tuh. Udah diajarin begini, ibu ntar rebo besok apalin ya gitu. Ntar kalau rebo besok ibu gak hafal saya diriin. Nah gitu, itu mu'adib gitu ya. Cuman kalau sama ibu-ibu mah gak bisa gitu ya. Ini kalau sama santri begitu tuh ya. Mana tulisannya? Dikontrol tulisannya. Mana? Udah dikontrol? Ayo baca. Kita lihat tulisannya santri yang baca. Itu mu'adib. Jadi bukan cuma ngajarin doang, tapi dia juga ngontrol, ngetes. Kalau nggak bisa dihukum. Nah itu mu'adib tuh. Udah naik kan berarti ya. Kalau di sekolah ada nggak begitu? Besok apalin. Kalau nggak hafal disabet sama bapak, bisa dihukum. Ada nggak? Berdiri depan kelas gitu ya. Tapi jarang ya, ada ya tapi jarang yang gitu ya. Zaman sekarang mah kadang belajar juga buku lihat buku, gurunya ke kantor, ya tapi aja udah pada baca buku gitu ya. Terus besok hafalin ya, kalau besok nggak hafal kayaknya jarang kalau di sekolah ya. Kalau di pesantren mah biasa begitu, sahabat kagak hafal tuh didiriin gitu. Itu karena mu'adib, ada tanggung jawab gitu ya. Guru itu bukan cuma ngajar, tapi dia pun harus mu'adib gitu ya, mu'adib. Yang ketiga murabbi. Naik lagi nih murabbi. Kalau murabbi mah lebih tinggi. Nah ini nyambung ke sini nih, ke hak rububiyah. Murabbi itu sama kayak hak rububiyah. Ngurus, murabbi mengurus. Kamu udah saya ajarin ngaji, kamu juga udah saya dengerin hafalannya. Muadib, waktu kamu nggak hafal saya hukum. Nah sekarang saya pengen tahu, kata guru gitu ya, saya pengen tahu sampai di mana pengamalan kamu tentang ilmu. Nah itu murabbi begitu tuh. Jadi kita sama guru teh dipantau. Ini yang dapat belajar di pesantren 10 tahun, ilmunya dipakai apa? Nah makanya kalau guru di Tasik mah datang ke kita, kontrol sebulan sekali. Ke Bekasi, ke Cianjur, itu dibagi-bagi itu ya. Ada yang guru dari Tasik, ada yang ke Cianjur, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Banten, ada yang ke Sumatera. Pokoknya tiap bulan turun. Ini di sekolah udah nggak ada ini kayak begini ya. Kalau di sekolah mah kita lulus, udah aja lulus. Lu mau kerja, mau ngapain, nggak ada urusan di sekolah mah ya. Tapi di pesantren mah kita begitu. Dikontrol, dilihat. Kayak saya nih, sebulan sekali di Bekasi itu. Semua alumni Tasik yang se-Bekasi kumpul, pengajian bulanan itu ya, pengajian bulanan. Nah kemudian sambil dikontrol, nanti didatengin tuh ke rumahnya masing-masing. Ya saya bisa ntar ditanya, udah berapa majelis taklim, majid, santri berapa, pembangunannya gimana, tanah wakaf, semuanya itu ditanya kita itu sama guru itu. Ini cuma didapat di pesantren ini kayak begini ya, diurus. Murabbi gitu ya, rububiyah teh begitu ya. Jadi guru tuh bukan cuma ngajarin, bukan cuma dulu ngetes hafalan, tapi setelah kita dapat ilmu, guru ngontrol, ngurus ilmu kamu harus manfaat gitu. Dan nambah belum majelis taklim, khutbah gimana, semuanya detil kita ditanya sama guru itu. Kalau sama guru pesantren, karena guru itu murabbi, bukan mu'alim, bukan mu'adib saja, tapi beliau pun sebagai murabbi. Bahkan jodoh kita diurus kalau di pesantren ya. Jodoh kita diurus. Kalau udah layak nih kita dimukimin, ditanya, udah punya pacar belum? Kalau udah, lihat sama guru, mana orang mana, siapa namanya, istikharoin. Kalau jelek nggak boleh, jangan, udah putus, ntar sama akang dicariin gitu. Kalau guru di pesantren. Tapi kalau kata guru istikharonya bagus, ya udah bagus. Udah bilang ke orang tua kamu, nanti tanggal sekian akang mau datang, udah langsung lamaran. Kadang udah lamaran, udah langsung aja nikah, udah langsung gitu di pesantren kita.
udah nggak ada pacaran, udah nggak ada ini, kadang udah pokoknya masalah jodohnya diurus gitu, diurus. Nggak bisa semau kita nyari jodoh tuh nggak bisa. Walaupun ini udah pacaran 3 tahun, kalau kata guru jelek, jangan. Itu tugasnya murabi, karena murabi bertanggung jawab terhadap masa depan santrinya gitu. Itu murabi itu begitu, diurus. Ditempatin sama murabi. Kamu mukimnya di Batam, di Jambi, di Cianjur, di mana itu sama guru semua kita ditunjuk itu. Atau kalau kita punya, Kang, saya udah punya di rumah, ada madrasah, ada ini, dilihat ntar sama Kang Haji, lihat. Oh iya bagus, ya udah kamu di situ. Kalau jelek, jangan. Gitu. Itu murabi sampai begitu ya, sampai detil banget ngurusin kita gitu. Sampai nanti kita udah nikah, udah punya anak, sampai mati kita diurusin. Mati sama guru diurusin. Nanti siapa yang lanjutin ini lembaga, ini pesantren, itu langsung sama guru itu turun. Kamu yang lanjutin. Ya Allah, itulah murabi. Nah, Allah punya hak itu, rububiyah. Ya mungkin ini guru-guru kita juga belajar dari pendidikan Tuhan, mungkin gitu ya. Ya kita juga ke anak nggak bikin doang, kan diurusin makannya, mandinya, pendidikannya, jodohnya, semua kan sama kita dipikirin ya. Umrohnya, hajinya, rumahnya, tanah, emang kita diurusin ya. Kalau mati duluan anak ya kita urusin, tahlilnya semua diurusin sama kita ya. Begitu Allah ngedidik kita. Allah juga nggak cuma bikin kita, Allah ngurus kita diurus sama Allah. Makan kita, rezeki kita, jodoh kita, semua diurus sama Allah ya, diurus. Nah di situ dikatakan ya, apa bentuk pengurusan Allah ke kita? Allah ngasih kita ilmu, Allah ngasih kita pangkat, Allah ngasih kita pengaruh, punya harta, punya anak, punya keluarga, dan semua yang lain. Seluruhnya tidak boleh diaku itu punya diri kita, tapi semua adalah titipan. Nah itu ya, awas itu ya. Allah bentuk Allah ngurus kita, Allah tuh enggak cuman bikin kita sendirian, kan kita nggak resep hidup sendirian mah. Allah siapin jodohnya. Nah, itu bentuk pengurusan Allah ya. Allah kasih kita jodoh, nikah. Udah nikah, Allah dia tahu kalau cuma nikah doang nggak punya anak, nggak rame, nggak resep kan gitu ya. Terus Allah kasih anak, yang bodoh dikasih ilmu, yang masih biasa dikasih jabatan. Itu semua kepengurusan Allah biar kita bahagia gitu, biar kita tenang hidup sama Allah diurus. Coba kalau mau Allah antepin, nyiptain kita doang, terserah lu dah. Lu mau pinter kayak mau bodoh, mau makan, mau kagak, mau kawin, mau antepin aja, repot kita, repot. Gak bakal bisa kita ngurus diri kita, gak bakal bisa kita. Anak kita diantepin dah, bisa mengurus diri sendiri? Gak bisa. Antepin aja sama anak kita, bodoh amat lu mau makan kayak mau apa kayak mau megang pisau kayak mau nyemplung kayak mau apa, mati anak kita digituin ya. Mau ke jalan kayak mau ke apa diantepin aja, nggak bisa anak. Kita orang tua yang ngeliatin lagi, yang rewel lagi, yang cerewet lagi, yang ngomel lagi, itu karena bentuk kita sayang sama anak, diurusin sama kita. Emang karena apa kita ngurusin anak kan? Karena sayang. Allah bisa sama ke kita. Begini, begitu, bukan karena Allah benci, Allah enggak, Allah saking sayangnya sama kita gitu. Karena Allah punya hak rububiyah. Nah itu ya, pertama itu ya. Nah inilah bentuk rahmat yang Allah berikan ke kita. Allah itu ngurus gitu ya, ada hak rububiyah. Tanpa rahmat rububiyah itu ya kita nggak bisa gitu ya, nggak bisa apa-apa kita. Nah tapi ingat yang kedua, ada hak ubudiyah. Nah ingetin ya, setelah Allah kasih ke kita begitu banyak fasilitas, wah fasilitas apapun ya buat kita ya, keluarga, harta, ilmu, jabatan, sehat akal, bisa ngelihat, itu semua rububiyah Allah ya, itu fasilitas, itu bentuk Allah ngurus sama kita ya, kita nggak diantepin, kita bisa napas, kita bisa ngelihat, kita bisa jalan, wah ini ya Allah, bentuk kepengurusan Allah ya. Anak kita juga sama kan ya, udah mama kita didaftarin sekolahnya, terus disiapin motornya juga dibensinin sama kita, terus anak kita dikasih jajannya, udah wah semua dari kita kan ya. Begitu ngurus teh begitu gitu. Udah mah ilmunya dari guru, calon istrinya dari guru, tempat buat mukimnya guru yang nyariin. Ampe nih guru di pesantren, kalau muridnya nggak punya motor dikasih motor, muridnya nggak punya TV sampai begitu guru di pesantren tapi ya dikasih sampai begitu. Belum punya duit, belum bisa dibantu sama guru, dibantu sampai lu bisa berdiri sendiri.
Saya ingat banget gitu ya, waktu tertati-tati, waktu banyak masalah itu guru nge-WA, nelpon, manggil. Sekarang mau udah rada idep nih, udah mulai bisa berdiri, guru nggak pernah datang udah karena udah lama banget saya udah nggak dilongok sama guru gitu ya. Karena ya ngapain gitu ya, kalau alumninya udah pada bisa berdiri sendiri makan gitu ya, ngapain udah dilepas sama guru, paling dipantau sekali-kali doang kali begitu ya. Nah, nanti nyari lagi alumni baru, nyari lagi alumni yang baru, merintis dari bawah. Nah begitu, itu caranya guru begitu. Kayaknya suka ada istilah ya, kenapa ya kalau kita masih susah guru suka datang mulu, kalau kita udah sukses kan pengennya kita udah sukses teh guru datang biar kita bisa ngasih duit, bisa apa. Malah terbalik guru mah udah sukses mah ya udah gitu. Kamu saya dampingin ketika kamu belangsak lagi susah, didampingin sama guru, dikontrol sama guru. Sampai guru nih ada kakak senior saya di Jatiwaringin datang jam 2 malam ke rumahnya, nggak bilang dulu, datang dari Tasik jam 2 malam, langsung masuk ke masjid, tahajud segala macam, ketemu teh subuh. Pas kakak senior saya ke situ mau sholat, ketemu, ya Allah Kang Haji, nggak bilang-bilang. Begitu tuh cara guru, pengen tahu muridnya teh bangun tahajud nggak, muridnya teh ke masjid jam sampai begitu itu guru pesantren ngontrol santrinya. Ya Allah, urusan tanah semua diatur sama guru. Ini udah diwakafin belum? Urusin buru-buru. Ini semua ditata itu guru. Sampai begitu, sampai sedetil itu dia ngurusin kita gitu. Saking sayang sama murid. Kita aja sama anak kan gitu ya. Anaknya masih SD udah ditabungin daftarin haji. Anaknya masih kecil udah tapi disiapin buat nanti dia kuliah. Kan begitu ya kita nyiapin buat anak ya. Saking kita ngurus anak kan gitu. Saking sayang. Begitu. Apalagi Tuhan, apalagi Allah. Ibu-ibu ya, antara ibu-ibu sama rezeki ibu duluan mana ditetapkannya sama Allah? Rezeki. Kita belum lahir ya, rezekinya udah ditetapin. Ya Allah itu ya, rububiyahnya Tuhan ke kita ya. Gimana kagak sayangnya Tuhan sama kita? Kitanya belum lahir ke dunia, umur 4 bulan ya, kita di dalam kandungan ibu ya. Bikat birizkihi wajalihi sakyun au sa'idun. Kan sampai begitu ya. Ketika umur 4 bulan di kandungan ibu, ditiup ruh ya sama malaikat ya. Kemudian Allah tetapkan rezekinya, jodohnya, bahagianya, sengsaranya, surga, semua ditetapin. Bayangin, tanggung jawabnya Allah ngurus kita ya. Kitanya belum ada di dunia, rezekinya udah selesai. Udah selesai semua ya. Kita sekarang ini udah tinggal ngejemput-jemputin rezeki yang sudah ditetapin sama Allah. Sampai begitu ya Allah ngurus kita ya. Saking kita jangan sampai belangsak kali gitu ya. Saking udah jangan banyak bingungnya, udah pokoknya itu udah selesai gitu. Udah kamu belajar aja nak, urusan nanti kamu rumah di mana, ibadah haji kamu semua udah ada tabungannya, udah selesai nak. Gitu kali ya kalau kita mana kali gitu ya. Udah jangan bikin apa-apa nak, pokoknya belajar aja nak. Gitu kali ya. Itu orang tua yang tanggung jawab anak, gitu kan ya. Pasti begitu dong gitu ya. Diperhatiin, disiapin segala-galanya. Sebagaimana Allah juga menyiapkan kepada kita padahal kitanya belum ada. Semua disiapin, jodohnya udah disiapin. Kita yang punya anak kecil itu jodohnya udah ada itu, udah Allah siapin. Udah nggak usah ntar anak saya jodoh, nggak usah begitu. Jodoh ntar udah waktunya ketemu, udah orang udah disiapin sama Tuhan. Udah disiapin sama Tuhan. Jangan pernah ikut campur masalah jodoh ya, karena jodoh udah urusan Tuhan ya. Udah jodoh urusan Tuhan kan. Pokoknya saya pengen sama dia itu jodohnya, nggak bisa. Walaupun pengen sama dia, kalau jodohnya emang sama si Anu nggak bisa jodoh ya. Karena urusan jodoh mah mutlak, itu mah tanggung jawab Tuhan ya. Kita nggak bisa campur tangan ya. Sekampung ngejodohin anak kita masih Anu, kalau yang bukan jodohnya nggak bisa. Atau dia nolak sampai najis, gua nggak doyan, nggak demen, mau nolak gimana ya? Kalau emang jodohnya mah kawin, gitu. Nggak bisa, jodoh mah nggak bisa. Ya kita mah nyariat doang, kadang ya ngejodohin itu mah nyariat doang gitu ya. Tapi tetap catatannya sudah ada di genggaman Tuhan jodohnya, termasuk rezeki. Mau berjajar itu tukang ubi Cilembu di Ranca Ekek nggak bakal ketukar rezeki mah, karena setiap ubi udah ada alamatnya masing-masing. Ini si Anu, nggak usah takut gitu ya. Sono dikit apa jauhan, ntar gue jadi sepi nih dagang, nggak usah begitu ya. Rezeki kita mah udah ada alamatnya masing-masing ya. Nggak bisa. Mau orang aurin tanah kuburan kali ya, kalau udah rezeki kita mah nyampe, nggak bisa. Kayak Waito kemarin almarhumah ya. Kayak emang kalau masih ada rezekinya ya udah nggak bisa makan, dikasih selang ke hidungnya di sini.
sama dokter dimasukin selang. Lah emang masih ada jatah rezekinya. Nggak bakal Allah matikan kita kalau kita masih ada jatah rezeki, nggak bakal. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain itu kemarin ya berapa. Tapi kalau masih ada rezekinya pakai selang sama dokter ke sini sama anaknya Aris sama yang lain, bubur masukin ke selang, ya Allah ditapakurin sama kita ya. Rezeki Allah sampai begitu ya. Nggak ngapa-ngapain, itu kan diam aja udah nggak bisa ngapa-ngapain, nyuap kayak kagak bisa. Tapi kalau emang rezekinya masih ada mah dipaksa harus masuk gitu rezeki. Terus ngapain kita sampai berantem? Ngapain kita sampai ini buat nyari rezeki? Ngapain? Kan udah ditentuin rezeki mah, udah santai aja. Nggak ngapa-ngapain kayak Waito. Kalau mau rezekinya mah ya nyampe itu rezeki ke perutnya ya kan gitu ya. Karena masih ada rezekinya. Karena udah nggak bakal salah. Ya. Rezeki mah nggak pernah tertukar. Yang suka tertukar mah sendal jepit. Nah itu kan gitu. Jangan usah takut ya. Gak bakal ketukar. Setiap rezeki itu udah ada nama dan alamatnya masing-masing. Gak bakal salah. Ini kayak Aqua, ini ada namanya nih. Nama siapa? Tahu nama Mang Yadi? Tahu nama siapa? Nggak tahu nih. Walaupun udah di sini gitu, namanya gak tahu nih. Air ini namanya siapa? Bisa aja saya bawa nanti diminumnya sama siapa kan gitu ya. Tapi kalau udah jadi nama saya, walaupun di ujung sono, nyamperin ke saya pasti. Kalau emang itu nama saya kan gitu ya. Walaupun ada di ujung dunia, kalau itu emang rezeki miliknya nama kita, nyampe. Walaupun dekat banget, kalau bukan rezeki kita, nggak bakal bisa kita miliki, nggak bakal. Ya. Itu adalah bentuk hak rububiyah Allah ke kita ya. Tapi ada hak ubudiyah, ingat. Yang kedua ya, apa itu hak ubudiyah? Diri pribadi sekujur tubuh yang dilahirkan dari perut ibu dan nanti akan mati celentang jadi mayat, yakni jatining diri pribadi yang diperintah untuk berbakti kepada Allah. Ingat, yang kedua. Jadi ada hak ubudiyah. Hak ubudiyah mah adalah gampangnya begini ya. Hak pengabdian kita, hak ibadah kita kepada Allah yang udah ngurus kita. Nah gitu ya. Allah teh udah ngurus kita, rububiyah ya. Udah ngurusin kita rububiyah. Tapi ingat kata Allah, kamu harus beribadah kepada saya. Jangan lupa ya. Jadi selain Allah udah nyuruh kita ngurusin kita juga punya hak untuk menyembah Allah. Kita ngurusin anak kan ya, ngurusin anak, dibiayain segala macam. Jangan lupa kalau udah begitu teh anak teh yang ngehormat sama emaknya, sama orang tuanya, beradab, sopan. Nah itu kan memuliakan orang tua, itu kan hak ubudiyah berarti sebutnya ya. Jangan sampai lu udah gua urusin, udah gua biayain, udah gua gedein, udah gede, udah sukses, lupa. Nggak ada terima kasihnya sama orang tua, nggak ada silaturahmi. Itu berarti anak nggak punya hak ubudiyah kalau gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai begitu. Murid dia sama, udah diurusin segala macam, lupa sama gurunya. Nah, jangan sampai begitu. Kita dia sama, udah dikasih nikmat, udah dikasih fasilitas, sholat kesiangan, ibadah kagak mau. Wah, jangan. Nggak tahu diri itu orang, nggak punya hak ubudiyah berarti, nggak paham hak ubudiyah ya. Ingat, semua kenikmatan fasilitas yang kita terima kan semua dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah, pakai ibadah dong gitu. Ingat, kamu sekarang jadi dokter, kamu jadi S1, S2, semua itu kan karena jadi payah orang tua. Udah sukses, ingat dong sama orang tua. Ada hak ubudiyah, berbakti kamu sama orang tua gitu ya. Tapi ingat, saya sering sampaikan, para orang tua jangan pernah menganggap anak itu investasi dunia. Ingat-ingat itu teman ya. Itu mah haknya anak berbakti ke orang tua mah ya. Tapi kita orang tua jangan pernah ada yang berharap pengen dibales sama anak. Awas ini ya. Kalau ada yang begitu ujungnya satu doang, pasti kecewa sama anak pasti dah. Jangan sampai salah ya. Lu udah gua urus, lu udah ini, lu sekarang gua udah tua enggak. Nah, jangan ya. Jangan. Pokoknya sekarang kita ngurus anak, kewajiban kita aja udah gitu ya. Jangan pernah di hati berharap ntar kalau udah tua dia ingat sama gua, ngasih duit sama gua, ngurusin gua. Jangan ya. Nggak boleh sama anak begitu ya. Anak itu bukan investasi dunia. Anak itu adalah tugas kewajiban kita ngurus gitu ya. Yang benar mah anak adalah investasi akhirat. Iza matabnu Adam
in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam mati, terputus amalnya. Ya, nggak bisa apa-apa ya. Sekarang kita bisa ngaji, bisa amal ngaji, bisa sholat, bisa ngapain, masih hidup. Nah kalau udah kayak Waito, udah nggak bisa duha, nggak bisa tahajud, udah sekarang kan ya di kuburan aja, udah putus. Nggak bisa amal apa-apa, udah orang mati udah selesai. Tapi 3 perkara bisa, kata Nabi: sodakoh jariyah, ilmu manfaat, anak yang, nah itu. Kalau sekarang ada anaknya yang jarah ke kuburan, kalau sekarang ada anaknya yang ngirimin Fatihah, kalau sekarang anaknya ada yang yasinan setiap malam Jumat, itu menyampe. Nah kita ngurusin ngedidik anaknya supaya begitu ya tujuannya ya, supaya jadi investasi akhirat. Apalagi kalau anak kita soleh bisa ngasih syafaat gitu ya. Di dunia mah jangan, ingetin ya. Kalau dari sekarang ibu udah berharap begitu, lu gua urusin supaya ntar gua tua, lu ngurusin gua, kecewa. Ujung-ujungnya nanti ibu udah tua ditaruh di panti jompo, naudzubillah. Dioper ke anak satu kagak mau, dioper ke anak 2, enggak, urusin aja malu, urusin. Ntar gua yang ngirim duit, malu yang ngurusin. Sedih kita kalau udah tua digituin sama anak ya. Kenapa orang tua ada yang begitu? Mungkin dulunya salah niat. Ketika ngurus anak salah niat. Apa niatnya? Dia ngurusin supaya kalau udah tua dia diurusin lagi. Enggak ada urusan dunia. Di dunia mau kita ngurusin anak ibadah ya udah. Ini tugas kita dari Allah. Amanah dari Allah, urusin, biayain, didik udah. Dan untuk investasi akhirat. Biar anak kita soleh, biar dia nanti jadi sedekah amal yang mengalir kan gitu ya. Bahkan nanti di akhirat juga sampai bisa pengen ketemu kalau anak kita soleh mah kan gitu ya. Emaknya nggak soleh bisa ditolong sama anak yang soleh, kayak yang hafal Quran kan itu ya, bisa masukin ibu bapaknya ke surga kan gitu ya kalau anak kita hafal Quran. Atau soleh, ahli ngaji, pintar ngaji, ngamalin hidupnya manfaat, wah itu. Ingat ya Bu, yang kita lakukan, kebaikan kita itu pasti mengalir ke orang tua. Ingetin ya. Saya nih ngaji begini nih, setiap hari ngaji, Terod semua, Teima semua nih, anak Basoy, anak Maindun pada ngaji, Pokodim semua turunnya ngaji. Itu pahalanya ngalir ke Maindun, ke Basoy, ngalir yakin. Nggak usah diniatin, ya Allah, nggak usah begitu udah. Ini saya ngaji nih sejam, pahala saya sejam, buat emas sejam, buat abah saya sejam. Pahalanya enggak dikurangi karena saya bisa begini karena didikan orang begitu. Itu investasi akhirat begitu. Di dunia mah biarin amat, anak mau ngurus kayak mau enggak, mau lupa, masa bodoh di dunia mah. Emang tugas kita, tapi nanti kesolehan kamu kalau kamu amalkan ketika aku sudah mati, semua kebaikanmu, pahalamu ngalir ke orang tua. Gitu, itu yang kita harapin mah. Saya tahajud nih, ngalir ke ibu bapak. Saya baca Quran, ngalir karena saya bisa baca Quran, diajarin ibu bapak, di pesantren ibu bapak, dibiayain ibu bapak, ngalir. Maka didik anak kita tuh buat investasi itu tujuannya. Dunia mah cemen atau di dunia mah ya. Apa sih? Apa yang kita dapetin di dunia? Dikasih duit, pengen berapa di dunia? Gak ada artinya dengan kebahagiaan kita nanti setelah meninggal dunia atau setelah nanti di akhirat, gak ada bandingannya ya. Ya Allah, karena kayak itu anak yang soleh pada ngajar kan gitu ya. Itu tuh karena jadi payah dia ngalir terus ya. Ya Allah, itu pahala udah kayak ngegerujuk kan gitu ya, ke kuburan, ke alam barzakh ya. Anaknya sholat, anaknya nutup aurat, anaknya ngajar, ngalir semua ke kuburan orang-orang tua kita yang udah meninggal. Nah maka itu ya pentingnya ngedidik anak supaya itu ya ada punya hak ubudiyah. Kita sama ya. Setelah Allah urus kita, jangan lupa kita beribadah. Jadi segitu ya. Ibu-ibu ngurusin anak, saya ngurusin anak, jangan pengen dibalas di dunia. Itu mah kewajiban kita. Tapi anak punya hak untuk berbakti kepada orang tua. Jadi sama-sama tahu aja gitu ya. Mana hak suami, mana hak istri. Ibu-ibu mah layanin aja suami. Gak usah berharap dia ngelayanin suami tapi biar dikasih duit sama suami. Jangan. Layanin aja. Ngasih duit mah haknya suami, kewajiban suami maksudnya. Gak usah nuntut. Kalau nuntut kan jadi kagak ikhlas nanti ya. Udah masakin, udah nyuciin, udah ngurusin anaknya, tapi nuntut pengen dikasih duit aja sama laki, kan jadi kagak ikhlas kalau begitu mah ya. Udah biarin aja. Karena masalah nafkah lahir batin mah itu kewajiban suami. Ngasih biarin, nggak ngasih juga biarin udah. Dia yang dosa, dia yang dapat pahala. Ibu mau udah ibadah aja. Saya juga sama. Misalnya seorang suami ngasih nafkah batin, ngasih nafkah lahir, tapi misalnya bini
nggak nyediain makan, bini nggak nyuciin baju saya, biarin aja, udah. Saya bisa masak sendiri, saya bisa bikin kopi sendiri, saya bisa kan gitu ya. Jadi hidup mah jangan banyak menuntut, jangan mikirin apa yang orang kasih ke kita, kan jangan begitu hidupnya ya. Tapi harus kita pikir apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, kan begitu ya. Bukan memanfaatin orang, hidup mah yang bener mah diri kita biar manfaat untuk orang lain gitu. Jangan ngurusin hak orang mulu. Kok nggak dikasih sih? Kok dia lupa sih sama kita? Kok dia nggak nyapa sih? Kok kita aja pikirin. Saya udah nyapa orang belum hari ini? Saya udah ngebantu orang belum hari ini? Gitu aja kita mikirin. Saya udah ngedoain orang belum? Gitu aja kita mau doa. Jangan mikirin kenapa sih dia? Kenapa sih dia? Bukan kenapa sih dia? Kenapa sih saya? Gitu. Kenapa sih dia? Kenapa sih dia? Emang apa urusan kita sama dia? Kan gitu ya. Toh di akhirat juga dia kita kan gitu ya. Emang ada urusan kita ditanggung jawab sama tetangga? Nggak ada. Emang ada urusan kita di akhirat ditanggung jawab sama orang tua? Nggak ada. Sama laki? Nggak ada. Kita masing-masing mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Maka di dunia ini begitu hidup mah nafsi-nafsi aja. Bini teh orang lain, suami teh orang lain. Kan bukan kita. Sabodo, laki mau galak, mau ingat, mau masa bodoh. Yang penting saya terus berbakti melayani suami dengan sebaik mungkin. Karena itu amal saya gitu. Sama anak, urus aja anak. Masa bodoh, ntar anak udah gede, mau ingat, mau nggak ada urusan. Yang penting saya ngurusin kamu berpuluh-puluh tahun, pahala saya nanti ada di hadapan Allah. Udah gitu. Jangan ngurusin hak orang lain aja ke kita, capek, kecewa akhirnya gitu ya. Kecewa. Saya ngajar aja, ibu-ibu mau dengerin kek, mau inget ya mau bodoh, udah saya mau ngajar aja udah. Karena dengan saya ngajar pahala buat saya kan begitu. Paling kita berprofesionalisme aja supaya apa yang kita berikan manfaat untuk orang lain, paling gitu ya. Ngajarnya yang bagus, ngurusin anaknya yang ikhlas, paling gitu aja. Ntar kalau kita tulus mah jangankan di akhirat, di dunia ada balasannya gitu. Kalau orang ikhlas, orang tulus, jangankan di akhirat, di dunia dia sama Allah kadang udah dibales. Tapi kalau orang kagak ikhlas, diomongin mulu, diingat-ingat mulu, digerendengin mulu, itu mah udah. Di dunia kagak ketemu, di akhirat juga jong, udah itu ya. Asli itu. Orang beramal nggak ikhlas mah jong di mana-mana jadinya. Udah, jangan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah dengan ikhlas. Kan ibu-ibu masih ingat kan ikhlas itu kan ya, masih ingat ya. Kalau nggak ingat kan jadi panjang ini ngajinya nih ya. Dengan ingat aja ya. Ikhlas ya. Ikhlas mubtadiin, ikhlas abidin, ikhlas muhibbin, ikhlas arifin. 4 gitu ya. Tinggal memperbaiki kualitas keikhlasan yang 4-nya tadi. Dari yang paling rendah apa yang paling tinggi. Yang penting ibadahnya harus ikhlas gitu ya. Dikit lagi kita baca bareng-bareng dah sebelum pulang. Itu ada nazum gitu ya. Saya Huna suka melantunkan lagu Sunda sebagai berikut. Ini tentang hak ubudiyah dan hak rububiyah ini ya. Rububiyah dan ubudiyah. Bahasa Sunda nggak apa-apa deh ya. Bil barakah aja namanya bahasa Sunda. Ngerti-ngerti nunten teh namanya. Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya. Anu malarat beki malarat, anu makmur beki makmur. Anu datang ngalong kewang, anu balik ngaligincing, jati ning diri sorangan, nu sejen eta titipan, salah lamun diakukeun nu sorangan, kapan eta nu pangeran ulang aku anu dengan nu kahiji pek akukeun hakna ubudiyah anjeun, nu kadua pek akukeun hak rububiyah
Bu Haji, kaharti gak Bu Haji? Ora? Orang ngertos, boten ngertos. Ini Sunda Tasik jeung Sunda Keranggan. Anu datang ngalong kewang, kita translate bahasa berarti ya. Anu datang ngalong kewang, anu balik ngaling gincing. Anu datang ngalong kewang teh. Iya Tasik ya bahasa. Iya teh moana naon? Balik ngaling gincing. Sarua baliknya teh moana naon? Lahir, apa yang kita bawa ketika lahir? Lanjang ketika lahir ya kita ya. Kita lahir maksudnya begitu, kita lahir gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa kita lahir. Hari ini punya ilmu siapa? Hari ini punya harta siapa? Hari ini jadi jabatan emang dari siapa gitu maksudnya. Toh kamu itu lahir ke dunia gak bawa apa-apa. Nangis doang, nangis kamu kan begitu kata Allah ya. Nangis. Ntar dia pulang nggak bawa apa-apa. Jangan sombong karena punya harta di mana-mana. Emang pulang kamu itu dibawa harta? Enggak. Tinggalin udah. Mobil Alphard 4G tetap aja ke kuburan Pondok Ranggon memakai ambulan ya. Ambulannya juga bantuan dari anggota dewan ya. Kalau ambulan dia sendiri mah ya, saya orang kaya nih, saya nggak mau pakai ambulan orang saya mah. Ini saya beli sendiri nih, ambulan saya nih dari Mercy pokoknya. Saya mati ambulan saya ini kagak ada. Orang sekaya apapun nggak ada yang beli ambulan buat dirinya nggak ada. Tetap aja pakai yang punya Pak RW ambulan mah ya. Pakai punya masjid ya. Mandiin. Mau kamar mandinya ada yang mandi apa itu yang tiduran itu? Betap itu yang sambil tiduran ya di kamar mandi di rumahnya ada gituan dia. Dia mah kalau mandi dia tiduran itu di betap gitu ya. Airnya juga ada yang apa airnya itu yang panas tuh. Yang panas namanya air apa sih itu? Nenek-nenek teh baru gaeun di mana jadi teh nyaho ngaranna ya. Yang panas air apa yang panas di WC namanya? Buat mandi. Namanya apa itu? Air panas yang pakai shower. Nggak punya, jadi susah ini nggak tahu namanya. Water heater ya Bu Haji ya? Hah? Iya water heater ya, yang panas ya? Iya water heater. Bu Ibu kagak tahu ya? Yalah. Kan kalau orang kaya mah ada air panas kalau mandi ya. Air panas. Kita mau masak dulu. Kalau kita kan masak pakai gidir, dibawa ke kamar mandi. Orang kaya mah tinggal mindahin doang yang biru sama yang merah gitu kan. Water heater. Airnya water heater, mandinya di betap itu ya. Blonjor aja gitu ya. Terus kalau dia mati begitu dimandiinnya. Kagak. Kalau dia mati sekaya apapun, tetap aja bawa buat mandiinnya dari masjid. Minjem enggak pakai betap enggak, pakai gituan ya. Pakai water heater kagak, pakai air keran, selang. Begitu ya. Pulang ke kita mati enggak bawa apa-apa. Pakaian yang bersutra-sutra yang 1 juta 2 juta harganya enggak dipakai, mati mah lawan putih aja udah ya. Lawan putih yang biasa ya. Itu ya, pulang ngaling gincing, kita datang gak bawa apa-apa, pulang juga gak bawa apa-apa ya. Lahir gak bawa apa-apa, mati juga gak bawa apa-apa. Udah ya. Jatining diri sorangan, ya hidup sendiri ya. Nusejen eta titipan, semua tadi yang kita nikmati hari ini di dunia ini semua titipan. Kecantikan ibu itu cantik titipan dari Allah. Ilmu yang saya miliki itu titipan. Harta yang di orang kaya juga semua titipan. Nggak ada yang punya kita, semua titipan. Nu sejen titipan salah lamun diakukeun, salah kalau kita ngaku-ngaku. Ini ilmu saya, ini harta saya, ini saya kalau bukan nama saya mulu saya ya. Salah begitu teh, diakukeun nu sorangan. Enggak, semua itu kapan eta anu pangeran, semua itu punya Allah, punya Tuhan. Ulah ngaku anu deungeun, jangan diaku punya kita ya. Ulah diaku sorangan, itu punya Allah semua juga. Yang pertama, akui hak ubudiyah. Hak ubudiyah itu kita ya. Hak ubudiyah itu kita. Kalau hak rububiyah itu Allah. Jadi berarti Allah ngurus kita,
Allah ngasih fasilitas kepada kita, Allah ngasih segala-gala kepada kita, tapi ingat kita punya hak ubudiyah. Kita harus nyembah ibadah kepada Allah. Nah, gitu. Ada hak rububiyah ke Allah, ada hak ubudiyah ke kita. Gitu ya. Suami istri kan sama-sama ya. Istri ngelayanin suami, suami nyari duit buat istri, kan begitu ya. Itu kan semua pasti begitu ya. Ada take and give. Nah, take and give-nya apa namanya? Timbal balik. Timbal balik itu apa namanya ya? Memberi dan sumputkeun we geus ya. Iya ya. Ya gitu ya, timbal balik ya, timbal balik. Hidup begitu ya. Allah ngasih nikmat, kemudian kita ibadah kepada Allah. Orang tua ngurusin kita, kemudian kita berbakti kepada orang tua. Guru ngasih ilmu, kemudian kita menghormat kepada guru. Udah gitu ya, hidup begitu kan ya, gitu ya. Itu baru hidup benar kalau gitu ya. Jangan pas hajatannya doang pengen dibantuin sama kita. Begitu kita hajatan dia kagak ngebantuin. Enggak boleh begitu hidup mah gitu ya. Harus saling gitu ya. Saling timbal balik namanya. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkan tolaba minni ba'dul ihwan halaman 5. Mudah-mudahan manfaat. Rumbin